Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi ini. Ibadah kita pagi ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita gunakan waktu kita di pagi hari ini. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan hadapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama kita mau turut dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan selama seminggu belakangan ya Tuhan. Atas aktivitas yang sudah kami lakukan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau boleh pada pagi hari ini, kami ingin menggunakan waktu kami ya Tuhan, untuk bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar dan dengan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Amin. Selamat pagi Bongchen. Wah, senangnya rasanya bisa berkumpul bersama. Dan kita patut bersyukur bahwa selama beberapa minggu kemarin kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Yesus. Ia mengalahkan maut sebagai penawar kematian. Ia yang memberikan kita, Ia menuntun kita untuk menjadi umat pilihan-Nya. Mari sama-sama mau kita katakan di sebuah lagu rindu. From the start you chosen me. Since my youth you have taught me. And now I declare your marvelous deeds. Even when I am more than great, do not forsake me, my God. Power, I will praise you with my voice for your faithfulness, my God. I will love you more and more. Every eye will set on you, every tongue will exalt you. I have been renewed. From the start you've chosen me. From the start you've chosen me. Since my youth you have taught me. And now I declare your marvelous deeds. Even when I am old and gray, my God, until I declare your power, I will praise you with my voice for your faithfulness, my God. I will love you more and more. Every eye will set on you, every tongue will exalt you. I have been renewed. My life was broken, but now it's been restored. I will worship you. I will live for you. Oh, my life was broken, but now it's been restored. I will worship you. I will live for you. Oh, I will praise you with my voice for your faithfulness, my God. I will love you more and more. Every eye will set on you, every tongue will exalt you. I have been renewed.
membebaskan kita dari hidup yang lama dan kita menuju hidup yang baru, menuju kekalahan bersama Tuhan. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan, nama segala nama, nama yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari mau sama-sama kita pujikan, karena ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Mana yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama mau kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya teman-teman, karena hanya ada satu nama, nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Mari mau sama-sama kita saat ini menyatakan iman, pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan Tuhan, gereja yang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, mungkin di saat-saat ini kita banyak mengalami hal-hal yang sangat menyulitkan di dalam hidup kita. Mungkin di saat-saat ini kita merasakan gelisah, gundah, merasa sendiri, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan tanpa disadari, mungkin timbul sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Apakah benar aku dapat menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan? Apakah benar ada kekuatan di dalam nama Tuhan? Teman-teman tidak usah khawatir. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia memberikan segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan pada hati mereka. Ya teman-teman, ada Tuhan yang selalu menepati janjinya. Ia selalu memberikan waktu yang terbaik untuk kita, walaupun kadang kita susah mengerti. Mari kita mau mencoba untuk berserah kepada Tuhan, dan kita mau katakan, Lord, I surrender to you all. I surrender all to you, Lord. Lord,
Mari teman-teman, kita mau menggunakan waktu ini nih. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Italia dan Jerman ya Tuhan. Saudara-saudara kami ini di sana ya Tuhan sedang mengalami akibat pandemi COVID-19 yang sangat parah ya Tuhan. Banyak korban-korban yang sudah berjatuhan akibat pandemik ini ya Tuhan. Mungkin sama mereka merasakan apa yang seperti kita rasakan. Sedih, sendiri, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan mungkin tidak ada pikiran apa mungkin untuk hari esok yang akan terjadi ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang di negara itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan. Tuhan melindungi mereka selalu ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami ingin berdoa untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak bisa bekerja dari rumah ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu ya Tuhan, mungkin sulit bagi mereka ya Tuhan. Di satu sisi ingin membantu untuk mengurangi penyebaran virus ini ya Tuhan. Tapi tidak ada jalan lain ya Tuhan. Mereka tetap harus berangkat kerja ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong lindungilah. Lindungi mereka ya Tuhan. Berikan mereka selalu kekuatan ya Tuhan. Juga ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan. Untuk kota kami ya Tuhan, Surabaya ya Tuhan. Mungkin banyak ya Tuhan juga orang-orang yang sudah terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Mungkin kami merasakan ketakutan ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa hanya di dalam nama-Mu ada sebuah pengharapan yang besar ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mau percaya kepada-Mu ya Tuhan. Selalu hanya mengandalkan diri-Mu saja ya Tuhan. Dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi di depan ya Tuhan. Tapi kami percaya, kami mempunyai satu sosok yang selalu ada buat kami. Yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Yang selalu menjagai kami ya Tuhan. Walaupun semua saat ini terkesan tidak ada jalan ya Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Ajarkan kami untuk berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber penolong kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa. Kami mau percaya ya Tuhan, bahwa ada waktu-Mu yang indah terjadi ya Tuhan. Amin. I surrender all. I surrender all. All to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender all. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan akan segala yang kami pikirkan, yang kami rasakan ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami percaya Engkau adalah Allah yang mengerti akan setiap perasaan kami, pikiran kami. Dan pagi ini Tuhan,
Biarlah firman yang akan kami baca itu boleh menuntun kami, baik pikiran perasaan kami, untuk terus nantiasa memikirkan apa yang benar seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berkatilah pemberitaan firman pada pagi ini, dan Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Engkau boleh mengubah hati kami, dan Engkau boleh menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini saya kembali mengajak saudara untuk boleh belajar bersama-sama dari Kitab Wahyu. Kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya mengajak saudara boleh membuka Alkitab saudara di dalam Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saudara, tema kita pada pagi ini saya beri judul kembali. Wahyu 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Mari saudara boleh bersama mengikuti pembacaan ini bersama dengan saya. Ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Saudara, demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Yang berbahagia saya dan saudara yang boleh membaca, merenungkan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rasa segala yang kita miliki, segala yang kita punya, itu punya potensi untuk kita jadikan berhala kita. Saya ambil contoh saudara, mungkin ini adalah contoh yang ekstrim. Bahkan sampah sekalipun, saudara, seringkali itu menjadi berhala seseorang. Beberapa kali saya melihat tayangan-tayangan di televisi, saudara, ada seorang tua yang mengumpulkan barang-barang bekas, kemudian ditimbun di rumah mereka. Lalu ketika ada orang datang untuk membantu orang tua ini keluar dari rumah itu karena tumpukan yang sudah begitu banyak. Saudara, orang tua ini sedih oleh karena sampahnya kemudian hendak dibuang. Saudara, apa yang kita punya, kepemilikan kita itu punya potensi untuk kita jadikan berhala. Kalau tadi saya beri contoh yang sedikit ekstrim. Kalau hari ini di tangan saudara ada gadget, mungkin itu bisa menjadi berhala saudara. Kalau hari ini saudara punya kendaraan seperti mobil atau motor, mungkin saja itu menjadi berhala saudara. Atau mungkin saja pekerjaan saudara itu menjadi berhala saudara. Saudara, intinya kebendaan kita itu punya potensi untuk diberhalakan di dalam diri kita.
Nah pagi ini saudara, untuk saudara tahu apakah sesuatu itu menjadi berhala di dalam diri saudara, coba tanyakan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, saudara, apakah saya sering mengeluh ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Jadi saudara boleh bertanya dalam hati saudara, apakah ketika saya menginginkan sesuatu, saya punya kecenderungan untuk mengeluh? Lalu yang kedua, apakah saudara sering merasa sedih ketika saudara tidak mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan itu? Misalnya ketika saudara pengen gadget yang baru, kemudian saudara tidak kunjung dapat gadget itu. Sehingga mood saudara berubah senantiasa. Bisa jadi gadget itu menjadi berhala saudara. Pertanyaan yang ketiga, apakah saya rela melakukan segala cara, segala sesuatu demi mendapatkan apa yang saya inginkan? Jadi saudara, mungkin itu menjadi berhala saudara ketika saudara bersedia melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi ini 3 cara untuk menilai apakah kebendaan atau sesuatu yang kita miliki atau yang belum kita miliki, yang kita impikan, itu menjadi berhala kita. Saudara bicara tentang pemberhalaan. Nah, bacaan kita pagi hari ini menunjukkan kepada kita sesuatu hal yang sangat penting. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu di dalam dunia ini, ketika kita mempercaya itu, maka itu adalah tindakan yang keliru. Saudara, mengapa itu sebuah tindakan yang keliru? Karena sesungguhnya semua hal yang ada di dalam dunia ini akan berlalu. Semua hal yang ada di dalam dunia ini akan berlalu. Bacaan kita pagi ini, saudara, kalau kita perhatikan, kita menemukan ada 4 sangkakala yang ditiup oleh malaikat. Dan keempat sangkakala yang ditiup oleh malaikat itu menghancurkan 4 hal. Yang pertama yaitu earth atau bumi. Yang kedua yaitu the oceans, lautan. Yang ketiga fresh waters, itu adalah air untuk diminum. Yang keempat yaitu the heavenly bodies, bintang-bintang, bulan dan matahari kemudian menjadi hancur. Semua yang dihancurkan itu saudara berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sumber penghidupan. Nah, mari kembali kita melihat Alkitab kita pada pagi ini. Saudara, ketika malaikat yang pertama itu meniup sangkakalanya, maka terjadilah hujan es dan api yang bercampur darah, yang menyebabkan terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumputan. Saudara, seorang penafsir mengatakan bahwa pepohonan yang hancur di sini sangat mungkin itu adalah pohon-pohon yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa menghasilkan buah misalnya, di mana pada zaman itu buah itu menjadi salah satu kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia. Dan pohon yang menghasilkan buah tentunya akan menjaga kelangsungan hidup manusia pada zaman itu. Begitu juga dengan rerumputan. Hewan-hewan bukankah makan dengan rumput dan sebagainya. Dan ketika kemudian hujan es dan api yang bercampur darah itu menyebabkan mereka semuanya hancur, tentu itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat manusia pada waktu itu. Lalu yang kedua, saudara, ketika kita membaca Alkitab kita dan kita menemukan bahwa ketika malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, maka ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala yang dilemparkan ke laut. Lalu apa yang terjadi? Matilah 1/3 dari segala makhluk dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Saudara, saya teringat ketika membaca bagian ini sama seperti ketika saya menjalani sebuah perjalanan, menaiki sebuah kapal yang cukup besar, dan tiba-tiba ombak besar itu menghantam kapal itu. Saudara, kami sangat ketakutan. Dan ketika saudara membayangkan apa yang Yohanes tuliskan, ketika malaikat kedua itu meniup sangkakalanya, maka saudara bisa membayangkan betapa mengerikannya. Gunung besar itu yang kemudian dilemparkan menyala ke dalam lautan.
Ada seorang penafsir yang berkata, hanya mereka yang hidup dari hasil dan penghasilan lautlah yang dapat membayangkan betapa mengerikannya apa yang terjadi. Saudara, di dalam konteks masyarakat pada waktu itu, maka seluruh perdagangan dan pendistribusian makanan itu melewati lautan. Sehingga saudara bisa bayangkan betapa kemudian mereka gelisah, khawatir, bahkan hancur hidup mereka. Oleh karena apa? Oleh karena sumber penghidupan mereka dari laut kemudian menjadi hancur. Saudara, kemudian ayat yang seterusnya dikatakan malaikat yang ketiga itu meniup sangkakalanya. Maka apa yang terjadi? Maka jatuhlah dari langit sebuah bintang besar yang menyala-nyala dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Lalu dikatakan banyak orang mati karena air itu berubah menjadi pahit. Saudara, saya rasa air itu menjadi kebutuhan pokok kita semua. Air menjadi penunjang kehidupan kita, bukan? Dan ketika air itu berubah menjadi pahit, di sana dikatakan di dalam bacaan kita air itu berubah menjadi absintus. Muncul sebuah curiosity dari kita. Apa sih itu absintus? Saudara, di dalam Alkitab terjemahan King James, di sana dikatakan kata itu diterjemahkan sebagai wormwood. Saudara, kata ini muncul hanya satu kali di dalam perjanjian baru, tetapi muncul beberapa kali di dalam perjanjian lama. Misalnya di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-18. Ulangan 29 ayat yang ke-18, saya akan membaca untuk saudara sekalian. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan absintus atau racun atau ipu. Saudara, jadi dikatakan air itu berubah menjadi absintus. Di dalam perjanjian lama itu diterjemahkan sebagai racun. Saudara, kenapa sih Yohanes memunculkan catatan ini? Bagi saya, kemunculan catatan ini guna memberikan sebuah kesan yang benar-benar pahit, sehingga air itu tidak bisa diminum. Bahkan dikatakan banyak yang membuat mereka mati. Saudara, saya menduga matinya orang banyak pada waktu itu bukan karena air itu beracun, tetapi karena ketersediaan air untuk diminum sangat kurang sehingga mereka menjadi mati. Saudara, lihat yang ketiga. Ketika malaikat meniup sangkakala yang ketiga, sumber penghidupan yang berasal dari air itu kemudian tidak tersedia lagi. Lalu yang keempat, saudara, ketika malaikat keempat itu meniup sangkakalanya, maka dikatakan maka terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Dan saudara, kalau saudara melihat ketika malaikat yang pertama sampai yang ketiga meniupkan sangkakalanya, maka ada sebuah instrumen yang diberikan untuk menjadikan sesuatu itu hancur. Tetapi ketika malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, tidak ada lagi instrumen yang dikatakan yang membuat itu hancur. Tapi langsung dikatakan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Saudara, sesungguhnya ini menjadi nubuatan, ini menjadi penggenapan di dalam nubuatan di dalam Yoel 2 ayat yang kedua, di mana dikatakan bahwa suatu hari akan menjadi gelap gulita. Yesus juga pernah menyatakan hal ini di dalam Markus 13 ayat 24. Di sana dikatakan bahwa tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Jadi apa yang dikatakan di dalam bagian yang kita baca hari ini, itu mempertunjukkan sebuah keadaan yang gelap. Dan ternyata saudara, ketika saya mempelajari bagian ini mengantisipasi kitab Wahyu pasal yang ke-9. Di mana kegelapan itu seringkali menggambarkan aktivitas daripada si jahat di dalam dunia ini.
Si jahat itu dengan leluasa menggoda manusia. Si jahat itu dengan leluasa kemudian menggoda manusia, menyiksa manusia, dan kemudian membuat mereka jatuh di dalam dosa. Saudara, seperti yang saya katakan pada awal khotbah ini, bahwa janganlah kita menaruh pengharapan kita, menaruh kepercayaan kita kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Karena semuanya itu akan berlalu. Saudara, seorang penafsir yang bernama David Platt, dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Janganlah meletakkan dasar pengharapan kita kepada hal-hal yang di dunia ini. Segala sesuatu termasuk hal yang paling aman, nampaknya seperti matahari pun akan berlalu. Saudara, segala kebendaan di dalam dunia ini akan berlalu. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, janganlah engkau menaruh harapmu kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Apapun itu, karena semuanya akan berlalu. Lalu kita tanya hari ini, Konatan, kalau begitu apakah yang tidak akan berlalu? Apakah yang tidak akan berlalu? Saudara, satu kali Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, di saat ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan impian kita harus tertunda dan kandas karena keadaan hari ini. Saya ingin berkata kepada saudara pagi ini, saudara masih dapat mempercayai Allah di dalam firman-Nya yang teguh dan tidak tergoyahkan. Ketika saudara meletakkan harap saudara kepada hal-hal di dalam dunia ini, entah itu uang, rumah, atau apapun itu, semuanya akan berlalu. Tapi ketika saudara menaruh harap kepada firman-Nya, disitulah saudara menemukan sebuah kepastian. Saudara, lebih lanjut bagi saya, yang menarik di dalam bacaan ini adalah ada berulang kali Yohanes mengatakan sepertiga dari bumi itu menjadi hangus, sepertiga dari lautan itu menjadi hancur, sepertiga daripada matahari itu kemudian menjadi gelap. Saudara, berulang kali Yohanes mengatakan sepertiga. Apakah yang ingin diberitahukan oleh Yohanes sebagai penulis melalui bagian ini? Saudara, ketika saya merenungkannya, saya menemukan bahwa sesungguhnya pengulangan sepertiga yang begitu banyak di sini ingin menunjukkan sebuah bentuk penghakiman atas bumi yang terjadi secara parsial. Sebuah bentuk penghukuman yang terjadi secara parsial. Tetapi sekalipun secara parsial, hal itu bisa dirasakan secara umum. Saudara, kalau kita hitung-hitung secara matematis, jika sepertiga yang mati, maka itu artinya menyisakan 2/3 yang hidup. Lalu pertanyaannya, mengapa si Allah tidak segera kemudian menuntaskan seluruh misinya dan datang kembali? Saudara, saya melihat betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Dia menanti saudara dan saya di dalam anugerahnya. Saudara, saya menemukan tujuan Allah kemudian menghabiskan sepertiga daripada bumi. Itu supaya apa? Memberikan peringatan kepada mereka yang tersisa. Sehingga mereka melihat dan mereka kembali bertobat. Saudara, jadi apa yang Tuhan nyatakan dalam bagian ini sesungguhnya menjadi peringatan supaya kita yang hidup hari ini segera berbalik kembali dari jalan yang sesat alias bertobat. Saudara, beberapa orang bertanya kepada saya begini, Konatan, apakah virus COVID-19 ini merupakan bentuk penghukuman Tuhan dan tanda bahwa kita harus segera bertobat? Apakah COVID-19 ini merupakan bentuk penghukuman Tuhan dan itu menjadi tanda bahwa kita harus segera bertobat? Saudara, saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah virus ini merupakan bentuk penghukuman Tuhan? Saya menjawab enggak tahu. Tapi apakah dengan keadaan hari ini kita harus bertobat dari dosa-dosa kita? Saya berkata, ya. Saudara, saya memahami keadaan yang terjadi hari ini sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan.
Dan salah satu tujuan daripada Tuhan mengizinkan ini supaya betul kita bisa memikirkan hidup kita. Apakah kita hidup sudah benar di hadapan Tuhan atau selama ini kita justru hidup serong di hadapan Tuhan. Jika engkau pemuda remaja lagi mendengarkan berita firman ini, saya ingin berkata kepada saudara pada pagi ini. Segeralah datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. Dan jangan lagi engkau hidup di dalam dosamu. Tuhan memberi kita hidup hari ini, guna kita bisa memaknainya untuk hidup benar di hadapannya. Jangan lagi kamu hidup di dalam dosa. Saudara, tanggal 18 April, beberapa waktu yang lalu, Pendeta Yakub Susabda itu memberikan sebuah surat pastoral yang menggetarkan hati saya. Yang dimana isinya kira-kira berbunyi demikian. Individu-individu Kristen yang tidak terpapar virus COVID-19, yang stay at home, justru menghadapi peperangan rohani yang jauh lebih dahsyat. Mereka tiap hari jatuh ke dalam dosa dan memupuk dosa-dosa yang baru. Sehingga staying at home itu justru menjadi kesempatan untuk menghidupkan dosa mereka. Hubungan suami istri menjadi rusak. Hubungan orang tua anak menjadi semakin tidak berfungsi. Bahkan pengisian waktu menjadi semakin tidak efektif dan tidak produktif. Karena siang malam pikiran hanya dipakai untuk melayani keingintahuan atas berita-berita postingan yang baru. Atau kebiasaan buruk yang lama seperti main games, pornografi, justru semakin berani terang-terangan dilakukan hingga melumpuhkan setiap sendi kehidupan sebagai orang percaya. Jadi jangan saudara kira bahwa dengan saudara tinggal di rumah, saudara mungkin jauh lebih rohani. Ternyata enggak. Ada banyak orang yang hari ini tinggal di rumah, staying at home, bekerja di rumah, tapi justru di sanalah mereka banyak melakukan dosa. Ada kesempatan-kesempatan di mana ketika mereka beristirahat, mereka berselancar di internet, melihat video-video porno. Mereka ketagihan main game berjam-jam. Dan di sanalah justru saudara dan saya menghidupkan dosa. Saudara, ketika membaca surat pastoral itu, saya merasa sungguh pesan firman pada hari ini tentang pertobatan menjadi sangat relevan bagi kita. Mengapa? Karena baik kita melakukan aktivitas sebelum adanya COVID-19 ini, ataupun sekarang ini selama COVID-19 berlangsung, kita tetap mengalami peperangan rohani di mana diri kita terus didorong oleh keinginan daging kita untuk hidup di dalam dosa. Kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah kita tinggalkan, kemudian itu bisa menjadi hidup kembali. Karena apa? Karena pikiran kita tidak asah secara sengaja. Karena apa? Karena pikiran kita makin lama makin tidak produktif. Memori-memori lama yang terpendam di dalam otak kita, yang sudah lama kita tinggalkan. Karena cuma duduk di rumah, tidur-tiduran, kemudian bisa hidup kembali. Nah, saudaraku, pagi ini sebuah pesan yang ingin saya sampaikan kepada engkau pemuda remaja. Jangan lagi engkau hidup di dalam dosa. Hiduplah dalam kesengajaan di dalam kebenaran Allah. Dan hidup di dalam kesengajaan, di dalam kebenaran itu akan memperlihatkan buah-buah pertobatan. Pagi ini saya ingin berkata kepada saudara, jika engkau berkata aku sudah mengaku percaya dan sudah bertobat, maka biarlah buah pertobatanmu itu kelihatan di dalam hidup ini. Satu kali saudara Yohanes Pembaptis pernah berkata setelah dia menyerukan berita pertobatan. Dalam Lukas 3 ayat 8a dia berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah-buah pertobatan apa saja yang kemudian Yohanes ungkapkan di dalam Lukas pasal yang ketiga. Saudara, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam Lukas 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Lukas 3 ayat 10 sampai 14 berbunyi demikian. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?
Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, 3 buah pertobatan yang Yohanes katakan kepada orang banyak, pemungut cukai bahkan prajurit, yaitu mari kita belajar berbagi. Hidup yang tidak egois, ini adalah tanda atau buah pertobatan yang jelas. Kita berbagi akan apa yang kita punya. Bukankah saat-saat seperti ini adalah saat yang tepat untuk kita menghasilkan buah itu? Kita belajar berbagi kepada orang lain. Ketika pemungut cukai datang, bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Itu artinya apa? Yohanes mengajak kita menghasilkan buah kejujuran. Kita berlaku jujur. Hari-hari belakangan ini bukankah ada begitu banyak orang yang memanfaatkan agenda-agenda tertentu untuk menjual barang dengan nilai yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, marilah kita gunakan momen seperti ini untuk memperlihatkan buah pertobatan kita dengan hidup jujur. Lalu ketika prajurit-prajurit datang kepada Yohanes dan berkata, apakah yang harus kami perbuat juga? Yohanes mengatakan, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Buah pertobatan yang lain yang Yohanes rindukan dan tentunya Tuhan rindukan, itu adalah kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Itu adalah buah-buah pertobatan yang sangat jelas daripada pribadi-pribadi yang sudah mengaku bertobat. Dan hari ini ketika engkau berkata, aku sudah bertobat kok, saya mengajak kalian menunjukkan buah-buah pertobatan itu. Saudara, saya hanya mau mengingatkan kalian melalui perenungan firman Tuhan hari ini, bahwa time is short, waktu itu begitu singkat. And judgment is coming. Penghakiman Tuhan itu segera datang. Hari ini saya nggak tahu kamu sedang jauh atau tidak dari Tuhan. Saya nggak tahu apakah kamu sedang berkanjang di dalam dosa atau tidak. Tapi yang saya mau katakan kepada kamu sekalian pagi ini, hai pemuda Fungsian, remaja Siansin, youth Nasaret, segeralah bertobat jika engkau masih hidup di dalam dosa. Selagi ada kesempatan dalam hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Saya menutup perenungan firman Tuhan pada pagi ini dengan memberikan sebuah take home message untuk kalian semua. Jangan berharap pada dunia, berharaplah pada Sang Firman. Jangan hidup dalam dosa, sengajalah hidup dalam kebenaran. Kalau selama ini engkau menaruh harapmu kepada hal-hal yang di dalam dunia ini, engkau mengagungkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, termasuk hal yang engkau miliki. Pagi ini saya mau berkata kepada saudara, janganlah engkau berharap, menyandarkan harapmu kepada hal-hal yang demikian. Tapi berharaplah kepada firman yang tidak akan berlalu. Kalau pagi ini engkau sedang bergumul di dalam sebuah dosa, dosa-dosa yang lama yang kemudian muncul kembali, engkau sulit berkata tidak kepada dosa itu. Pagi ini saya ingin berkata kepada engkau, bertobatlah. Sengajalah hidup di dalam kebenaran. Saudara, kata sengaja di sini penting. Itu menunjukkan ada sebuah upaya yang sadar kita lakukan untuk meninggalkan dosa itu. Ada sebuah usaha secara sengaja untuk kita meninggalkan dosa itu. Itulah sebabnya saudara, saya berdoa dan saya berharap di masa-masa yang seperti ini saudara boleh terus melekat
kepada Sang Firman. Dan saudara dengan sengaja mencari Dia di dalam hidupmu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mengajak saudara boleh teduh di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kalau mungkin saudara mau berlutut, saya persilahkan untuk saudara lakukan. Sebagai bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk permohonan ampun kita kepada Tuhan. Kalau saudara mau berlutut, silahkan. Dan katakan, Tuhan, selama sebulan lebih ini, aku hanya hidup di dalam dosa dari hari ke hari. Kegagalan demi kegagalan untuk hidup taat kepadamu kulakukan. Dan pagi ini Tuhan, aku mau datang kembali kepadamu. Aku percaya ketika Engkau beri aku hidup hari ini, itu artinya Engkau memberi kepada aku kesempatan untuk berbalik ya Tuhan. Ambil waktumu sebentar untuk berdoa kepada Tuhan. Minta ampun. Dan buatlah tekad yang secara sengaja Engkau rancang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara pagi ini ditegur, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mari bersama dengan saya, engkau boleh berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, ampunilah aku. Aku sudah jauh daripadamu. Tetapi pagi ini, firman-Mu mengingatkan aku kembali untuk hidup secara sengaja di dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu pagi ini mengingatkan aku kembali untuk tidak menaruh harap kepada hal-hal di dunia ini. Tetapi aku mau berharap kepada Engkau saja, Allah yang kekal. Ampunilah aku ya Tuhan, dan dengarlah doa permohonanku. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sebagaimana firman yang sudah disampaikan barusan tadi, kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan hidup kita yang lama, dan berjalan bersama Tuhan di hidup yang baru. Kita mau bertobat dan berserah kepada Tuhan untuk memimpin jalan di hidup kita. Mari kita mau meresponi firman tersebut dengan menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa hanya ada satu pribadi sumber penolong kita, Yesus Kristus. Kau alasan
setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Saya mengajak saudara boleh berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan menerima berkat. Kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, pengampunan, anugerah keselamatan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan untuk berkata tidak dari dosa yang daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh dan kita boleh menenangkan hati kita. Amin. Selamat pagi pemuda Fungsian, Remaja Siensin, dan juga Nazaretins Community. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi ini. Dan saya mengajak terus kalian semua untuk boleh secara sengaja untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam himbauan pemerintah dan sebagainya, setelah majelis kemudian bergumul, akhirnya kami memutuskan memperpanjang ibadah online ini sampai akhir Juni. Saya berharap, saya berdoa saudara boleh dengan sungguh-sungguh boleh hidup dekat dengan Tuhan setiap hari, sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik. Tapi saudara, saya jujur, saya kangen sama kalian, saya rindu sama kalian, dan saya ingin berjumpa dengan kalian. Itu sebabnya saya tetap menghimbau kepada kalian untuk jaga kesehatan, jaga stamina saudara, dan teruslah bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas-komunitas kecil saudara, seperti GDG ataupun CG saudara di mana-mana tempat. Yang selanjutnya saudara, saya ingin mengajak saudara juga untuk tetap aktif di dalam mengikuti ibadah kita, dan khususnya di dalam memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sampai hari ini. Saudara boleh memberikan persembahan lewat QR code atau mentransfer lewat rekening-rekening yang ada, yang ditampilkan di layar TV saudara. Dan yang terakhir saudara, saya ingin memberikan sebuah dorongan kepada saudara. Kalau saudara punya pergumulan yang mungkin saudara tidak bisa cerita, saudara lagi susah hati,
Saudara boleh kontak kami, Konatan, Cemaria, atau pembina Nazaretins Community di Nirwana Eksekutif. Saudara kontak kami, saudara, kami bersedia menjadi sahabat kalian. Kami bersedia mendoakan saudara, dan kami juga tentu bersedia berbagi dengan saudara. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online kita di minggu depan. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.